Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Banyak suara sumbang terkait dengan hukum atau peradilan di Indonesia. Salah satu yang mungkin viral sekali apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan industrialisasi hukum. Benarkah demikian? Apa benar bahwa hukum masih memungkinkan dan berpotensi untuk dipermainkan, diperdagangkan, diperjualbelikan? Untuk mengkumpas ini tentu saya harus menghadirkan core of the core atau ahlinya hukum lah. Ya, kebetulan ada salah satu advokat yang juga sekaligus menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Ini orang daerah yang menjadi tokoh nasional. Nah, kebetulan bisa kita undang. Nah, terima kasih Bapak Imam Hidayat SH MH. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger sekali hari ini dan Ya. sehat selalu. Yes. Mas Imam, seperti yang saya sampaikan tadi, hukum kita sedang tidak baik saja. Yeah. Itu benar seperti itu, Tan. Jadi misalkan ketika kita runut ya kasus hukum terkait dengan misal penangkapan atau dijadikannya tersangka seorang advokat yang cukup ternama, jadi kuasa hukum dari Lukas NMB sekarang ditetapkan tersangka. Itu dari kacamatanya Mas Imam, ini sudah pas atau belum? Juga ada kasus misal yang belum tuntas adalah tragedi Kanjuruhan. Ini juga menimbulkan persepsi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum kita. Itu yang paling menonjol ya. Kemudian juga kaitannya dengan vonis terhadap tersangka atau terdakwa kasus narkoba yang dianggap misalnya Pak Teddy Minahasa, dianggap vonisnya kok ringan ya, padahal kasusnya demikian luar biasa gitu. Ini apa benar memang sedang tidak baik-baik saja? Mas Imam, monggo Mas Imam, gimana tanggapannya Mas Imam itu? Makasih Mas Yang. Kalau kita bicara penegakan hukum ya, artinya law enforcement ya. Artinya negara Indonesia ini kan negara hukum ya, di Undang-Undang Dasar 1945. Itu menurut teorinya Friedman itu tergantung dari 3 poin, Mas. Nah, pertama struktur, kemudian kultur, kemudian substantif. Ya. Kita bicara struktur. Struktur itu berarti aparat penegak hukumnya, Mas. Hakim, jaksa, polisi maupun advokat. Bagaimana kemudian struktur ini bisa berjalan sesuai dengan rule of law-nya masing-masing, SOP-nya masing-masing ya. Itu juga membawa dampak pengaruh yang besar bagaimana kemudian apabila moralitas, value, nilai-nilai dari para aparat penegak hukum itu sudah pada tahap degradasi ya. Sangat menurun sekali tentu dalam melaksanakan tugasnya mereka tentu bisa ya jauh melenceng dari aturan hukum yang ada. Kemudian kultur ya, bagaimana masyarakat Indonesia ini kan sudah terbentuk ya, karena kita ini dijajah Belanda itu 350 tahun, Mas. Saya kira kultur berbudaya, bagaimana penegakan hukum itu bisa dilaksanakan itu masih susah. Ya, seakan-akan antara aparat penegak hukum dan masyarakat itu ada pembeda. Ya, jauh kewenangan dan masyarakat yang mencari keadilan. Itu yang kita rasakan ya. Kemudian kita bicara mengenai substantif itu aturan-aturannya, Mas. Aturan-aturan yang dibikin itu ternyata masih jauh dari rasa keadilan. Meskipun yang membuat aturan itu kan Presiden dan DPR RI ya, tetapi undang-undang yang dilahirkan ternyata kan tidak berpihak kepada masyarakat. Seperti Undang-Undang Ciptaker yang terakhir ini begitu riuh-riah ya. Ya itulah keadaan penegakan hukum di Indonesia.
Jadi sangat kompleks. Oke. Iya tuh, sangat kompleks sekali. Kalau soal struktur tadi, ini kan perangkatnya. Iya, perangkatnya. Iya. Itu karena faktor apa ya? Kira-kira mental kah atau ya itu tadi industri hukum atau iya, apa kira-kira? Kalau seperti omongannya Pak Mahfud MD ya, Menko Polhukam, bahwa kalau di awal itu mafia peradilan, kemudian Bapak SBY Presiden kita yang kemarin bilang memperluas mafia hukum. Nah, sekarang lebih luas lagi industri hukum. Ya. Jadi industri hukum itu mulai A sampai Z itu bisa dikondisikan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Artinya apa? Dampak pengaruhnya mereka berbuat seperti itu karena gaya hidup yang hedon, Mas. Oh, oke. Mereka dituntut, dikatakan sukses itu dari sisi materi. Itu yang mendorong mereka kemudian berbuat apapun, ya toh, para aparat penegak hukum ini untuk mencapai titik itu. Ya, yang terbaru kan begitu ramai viral gaya hidup ya, para aparat penegak hukum ya. Terus belum lagi ramai hakim agung yang ditangkap KPK, kemudian hakim MK. Nah, ini sedang apa yang terjadi di negara Indonesia ini luar biasa. Bukan sedang tidak baik-baik, tapi sangat tidak baik. Sangat tidak baik ya? Iya, sangat tidak baik. Iya itu. Ya, untuk ini apa ya, istilahnya obatnya itu harus apa ini? Harus amputasi hukum atau apa ya kira-kira ya? Ya, itu kan begini, Mas. Bagaimana kemudian mengatasi hal itu supaya ke depan untuk generasi muda itu tidak terjadi ya. Banyak faktor yang harus mulai diperbaiki, terutama budaya, sistem pendidikan, kembali lagi Pancasila, agama. Itu penting banget. Karena orang itu kalau sudah takut mempunyai iman menurut agamanya masing-masing, dia akan berpikir, Mas, bahwa hidup ini tidak selamanya. Ya. Itu yang harus dipikirkan oleh aparat penegak hukum kita atau pejabat kita yang mempunyai kewenangan yang luar biasa. Dan ini sepertinya sudah tergerus oleh budaya barat, gaya hidup. Ya, saya katakan tadi, ukuran sukses seorang itu dilihat dari materi yang apa dia dapat, apa yang dia punya. Ini menghancurkan pola pikir. Mental ya. Mentalnya akhirnya berlomba-lombalah mereka dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai taraf itu. Ya. Tapi sebenarnya dari sisi di setiap instansi itu kan sebenarnya sudah ada kode etik yang jelas kan sebenarnya. Tapi ya ini namanya manusia ya, kira-kira masih mental itu tadi. Kembali ke manusianya lagi. Kembali ke manusia lagi. Ya itulah, Pak. Nah, ini ke soal substantif ya. Kalau soal substantif tadi regulasi dan seterusnya, apa sih sebenarnya yang kurang ya? Secara umum ya, hukum kita itu yang kurang apa sih sebenarnya? Kalau kita bicara secara umum, aturan lumayan lah. Belum baik tapi lumayan baik. Tapi keberpihakan aturan normatif itu kemudian kepada masyarakat itu yang perlu kemudian harus diteliti kembali apakah memang benar aturan ini dibikin untuk masyarakat. Jangan-jangan aturan ini dibuat untuk mengamankan para pengusaha. Para penguasa. Iya tuh. Itu yang kemudian kembali lagi, artinya bagaimana mental orang-orang yang sudah menjabat, katakanlah di Komisi 3 DPR RI maupun di pemerintahan itu mempunyai mental pada saat dia menjabat, itu sudah harus menghilangkan diksi-diksi bahwa dia itu pejabat partai, bahwa dia itu sudah menghilangkan. Mereka harus sudah mengabdi kepada rakyat. Dan itu ada pertanggungjawabannya loh, Mas. Bukan sekedar orang menjabat DPR RI kemudian menerima bayaran gede, kemudian dia tidak bertanggung jawab. Memang kalau secara dunia bisa lolos. Tapi kalau secara yang di atas, artinya begini, artinya kalau misalnya ini terus seperti ini kan kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan kita kan menjadi merosot. Contoh misalnya, secara regulasi sudah tepat, kemudian cuman ketika menuju ke keadilan, misalnya divonis di pengadilan, misalnya itu tidak menimbulkan rasa keadilan, ini kan orang menjadi apatis, gak perlu lapor nang aparat hukum misalnya, gitu kan, itu bahaya. Contoh misalnya, ya ini langsung mungkin ke kasus di Malang misalnya, tragedi kemanusiaan. Ya kebetulan kan
Pak Imam Hidayat sebagai ketua Tatak, Ya. tim advokat tragedi kemanusiaan. Ada. Ini rasanya kami merasa bahwa kasus tragedi Kanjuruhan ini belum tuntas meskipun pengadilan sudah memvonis sejumlah terdakwa. Namun keinginan publik itu tidak terpenuhi dengan vonis itu. Misalnya dengan korban 135 kok, ibarat orang Malang itu kan kok nggeletek vonisnya ngono tok gitu. Mas Imam selaku koordinator Tatak yang mengawal dari sisi hukum tragedi kemanusiaan Kanjuruhan seperti apa itu? Ya kalau kita bicara tragedi Kanjuruhan ya, 1 Oktober tahun 2022 sangat jauh dari rasa keadilan. Jauh ya. Jadi ada suatu kondisi bagaimana kemudian penanganannya tragedi Kanjuruhan ini, dugaan saya itu tidak akan menemukan kebenaran. Intended file. Jadi suatu kondisi dibikin sedemikian rupa, penanganannya pada ujungnya tidak menemukan kebenaran. Itu dugaan saya. Kita tahu di tragedi Kanjuruhan ini kan sekarang berkembang 4 perkara, Mas. Oke. Laporan model A oleh petugas di Polda Jatim yang kemudian sudah diputus 2 terdakwa dari anggota kepolisian justru bebas. Karena dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa penembakan gas air mata itu ada di stadion dalam, kemudian terbawa angin tertiup ke tribun. Nah itu yang salah angin. Ya itu anehnya sudah bukan aneh lagi ya, luar biasa. Itu LP model A. Kemudian LP model B oleh masyarakat yang merasakan tragedi Kanjuruhan. LP kita sudah terima, Mas. Ya toh, tetapi aneh lagi ternyata kalau kita berpraktek, saya ini sudah jadi advokat 28 tahun. Kalau sudah LP itu biasanya prosesnya penyidikan. Tapi ini kembali ke penyelidikan. Artinya apa? Kalau penyelidikan belum ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk naik ke tahap penyidikan. Nah, kita sebelum hari raya ketemu Kapolres Malang beliau menyatakan mau menghentikan perkara. Karena tidak bisa dipenuhi unsur-unsur, karena kita lapor 338. Itu yang LBP itu ya? LPB itu tadi ya, tidak memenuhi unsur 338 pembunuhan, Mas. Iya tuh. Lah kalau kita bicara unsur-unsur dari suatu pasal itu adanya kan di ruang sidang, Mas. Bukan di proses penyidikan atau penyelidikan. Cukup 2 alat bukti saja sudah cukup untuk naik itu proses. Kemudian perkara yang ketiga, kita sudah juga ngajukan gugatan 1365 BW perbuatan melawan hukum terhadap para pihak yang harus bertanggung jawab secara perdata, karena konsepnya usut tuntas, Mas. Dan di sini saya sampaikan juga, mudah-mudahan teman-teman Arema itu dapat memahami ya, bahwa perdata itu kepada lembaga, Mas. Kalau pidana kepada personal. Artinya pada saat kita nuntut ganti rugi, perdata itu perbuatannya tidak hilang, pidananya tidak hilang, tetap berproses. Itu 2 sisi mata uang yang berbeda. Jadi jangan khawatir kemudian kalau kita buat perdata kan takutnya teman-teman tuh nanti pidananya lemah, sudah diganti duit. Enggak, tetap berjalan karena itu perbuatan. Nah gitu, Mas. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu perkara insiden kantor manajemen Arema. Saya nggak mau bicara pengurusakan, saya bicara insiden. Artinya nggak ada mens rea, nggak ada niat para tersangka ini merusak, tetapi mereka melakukan demo itu dengan harapan bahwa manajemen Arema itu berdiri di garis paling depan untuk mengawal proses peradilan oleh 135 keluarga korban. Konsep mereka untuk berdemo itu nggak ada niat sama sekali untuk merusak. Kemudian terjadi chaos, ya itu harus kita buktikan nanti di pengadilan, siapa yang memulai, siapa pemantiknya, siapa pelakunya, itu nanti diproses pengadilan. Artinya dengan melihat khusus untuk penanganan tragedi Kanjuruhan, keadilan itu hampir tidak ada. Kira-kira menurut Mas Imam ya, jadi ini kan tadi diciptakan kebenaran itu tidak akan ditemukan. Ya. Ini berarti kan grand design ya. Iya.
Siapa kira-kira yang grand design itu ya? Kan gini Mas, dugaan saya ini kan dalam tanda kutip ya kartel. Dugaan saya itu. Apa kepentingannya nih? Artinya gini, bukan masalah itu bukan ada di polisi saja. Kita juga masih ingat ya 2 bulan yang lalu Kapolri kan pernah mengeluarkan statement akan menambah 2 tersangka. Ya tuh. Tetapi kan sampai ini hari kan tidak jadi. Siapa 2 tersangka itu? Justru yang keluar malah 1 tersangka, Direktur LIP, Hardian Lukito. Dan proses 5 terdakwa yang lain sampai putus pun Hardian Lukito belum naik ke proses persidangan. Ada apa? Ya. Siapa yang punya kepentingan? Kemudian grand design ini siapa yang menciptakan? Ya toh. Sampai saya berulang-ulang kali ketemu Pak Muldoko, Kepala KSP, ketemu Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, juga ketemu Komisioner Komnas. Saya menyatakan ini seharusnya Pak Jokowi sudah harus fokus konsentrasi ke tragedi Kanjuruhan. Dengan apa? Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena memang tidak ada suatu aturan normatif yang mengatur tentang tindak pidana dilakukan secara kolektif oleh kepolisian dan masyarakat sipil. Karena apa? Kalau tempat penyidikannya aturannya berbeda antara anggota dan masyarakat sipil, ya ini seperti ini, konflik in interest. Dan yang lucu kan kita ketahui di persidangan model A ini kemudian advokat pengacara yang mendampingi dari 3 terdakwa anggota ini kan Bitkum, Mas, Polda Jatim. Iya tuh. Yang menetapkan mereka tersangka juga Polda Jatim. Aneh ini. Ini melanggar Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003, Mas. Ini melanggar dan lucunya hakim mengizinkan, Mas. Oke, Bitkum itu bisa membela pada saat institusi lembaga kepolisian digugat, misal Prani, Bitkum bisa. Tetapi kalau untuk perkara personal nggak bisa dong, harus advokat. Masa ada seperti perkaranya Sambo ini didampingi oleh Bitkum, Teddy Minahasa, mana ada didampingi oleh Bitkum. Ini luar biasa, Mas, tragedi Kanjuruhan ini. Ada banyak kejanggalan secara hukum ya? Misalnya? Luar biasa kejanggalan. Wih, luar biasa ya. Mulai proses rekonstruksi, otopsi. Tapi kok ya kayak tidak ada kekuatan lain yang menjadi penyeimbang ya. Maksud saya begini, ya kan banyak kuasa hukum lah ini. Kenapa seolah-olah tidak kuat untuk menghadapi gelombang grand design itu tadi loh. Hal-hal yang detail misalnya di pengadilan yang tadi disebutkan Bitkum turun mendampingi polisi yang terdakwa, itu kan sudah tidak tepat misalnya. Tapi kok ya tetap berjalan mengalir gitu aja, seperti istilahnya semua sedang masuk angin gitu. Apa begitu ya? Enggak gini, Mas. Soal Bitkum itu organisasi advokat Pradi, ketua DPC Pradi, kita dan banyak pihak itu sudah memberikan masukan. Sahabat pengadilan ya istilahnya itu amicus curiae, memberikan pendapat kepada majelis hakim sebagai sahabat pengadilan untuk kemudian mempermasalahkan atau tidak mengizinkan. Tetapi kemudian kewenangan itu kan ada di majelis hakim. Kita sudah berbuat. Iya toh, kita sudah memprotes. Ya, tetapi kan faktanya berjalan sampai dengan putusan. Ya, karena palu tetap di majelis hakim ya. Iya, itulah masalahnya, Mas. Iya, artinya sudah dugaan saya ya itu tadi menciptakan suatu kondisi di mana kebenaran itu tidak akan ditemukan. Ya, langkah Tatak sebagai tim advokat tragedi kemanusiaan ini setelah ini apa? Ke mana? Ke KSP Pak Muldoko sudah, ke Mahfud sudah, Menko Polhukam sudah, Komnas HAM sudah. Terus kemana lagi nih? Ke toko-toko sudah. Apa sudah berhenti di situ atau gimana ya? Enggak, artinya gini, Tatak ini kan mempunyai kewajiban secara moral. Kita nangani perkara ini juga prudiu, non profit, artinya semua kita biaya dewe. Kewajiban moral ini kan kita ingin meninggalkan legacy, Mas. Artinya Tatak ini nggak akan berhenti di sini terus. Kita akan terus mengawal, kita akan terus mengawasi, dan kita akan terus pick up, Mas. Apabila memang
keadilan itu belum juga dijalankan, belum juga memenuhi rasa keadilan masyarakat, kita akan terus berjalan. Entah ujungnya sampai di mana, itulah yang menjadi pertanyaan. Ketahanannya sampai di mana, itulah menjadi pertanyaan. Ya, ujung sama ketahanan anggota Tatak itu yang perlu diuji. Oleh karena saya sebagai koordinator Tatak, artinya apapun yang terjadi, saya akan tetap sekuat tenaga saya, sekuat finansial saya, sekuat pemikiran saya terus akan mengawal dan mengawasi proses peradilan ini, Mas. Harapan salah satunya itu kan dari LPB tadi. Tapi LPB tadi kan sudah dipatahkan ya kayaknya. Ya, akan dihentikan. Mereka akan mengadakan bedah kasus dengan mengundang Mabes Polri, Polda Jatim, kemudian Polres Panjen dan kuasa hukum dari pelapor Tatak. Nah, mereka, tetapi kan sampai ini hari ternyata kan belum juga dilakukan. Masih ada peluang untuk itu ya, bedah kasus itu ya. Jadi apapun keputusannya, andaikan itu kemudian bedah kasus, kemudian dihentikan pun kita akan mengambil langkah-langkah hukum. Kita akan terus berjuang mengawal proses pencari pengadilan bagi korban tragedi Kanjuruhan. Kalau dari sisi perdata itu ada harapan nggak? Misalkan perdata itu artinya kan ada dong harus ganti rugi lah, restitusi ya? Restitusi bahasanya itu kan, itu sudah memenuhi rasa puas atau harapan enggak dari artinya gini, korban? Sebenarnya pada saat masyarakat yang terkena suatu tragedi menuntut ganti rugi, restitusi, itu sebenarnya dalam tanda kutip harusnya negara ini malu, Mas. Makanya media-media luar negeri kan banyak mengekspos masalah itu. Harusnya itu nggak boleh terjadi. Karena kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi, rasa nyaman, keamanan kepada masyarakat. Apalagi masyarakat yang terimbas dari suatu tragedi. Ini kita kalau gugatan. Malu itu karena apa? Karena tidak tuntas atau karena apa? Karena seharusnya itu tanpa gugatan pun itu harus sudah selesai. Selesai ya. Nah, Oke. Karena gini, ada pemahaman yang keliru. Dengan mereka memberikan santunan, seakan-akan itu memberikan ganti rugi. Enggak dong, santunan itu kan suka-suka si pemberi. Ganti rugi ini untuk apa? Masa depan keluarga korban, penyintas, bagaimana melanjutkan kehidupan mereka. Iya tuh. Nah, kita kalau bicara perdata ini, Mas, harus digaris merah besar ini. Kita ini bicara humanisme, Mas. Bicara masalah kemanusiaan, Mas. Bukan bicara menang kalah. Lucu dong kemudian rakyatnya menuntut nilai sekian meskipun kita tahu bahwa nyawa itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Iya toh. Kemudian ada pihak tergugat, katakanlah pemerintah memenangkan, PSSI memenangkan, terus mereka bergembira. Loh, ini bukan bicara menang kalah, ini empati, Mas. Kemanusiaan itu yang kita tuntut. Makanya begitu banyak kemudian media-media luar negeri mengekspos ini karena apa? Kok sampai segitunya sih? Ini masalah humanisme, bukan menang kalah. Betul. Aduh, ini kasus luar biasa. Ini terbesar di dunia nomor 2 ya. Dari segi nilai, Mas. Segi jumlah, kuantitas. Tetapi dari segi kualitas ini justru nomor 1, Mas. Murni masalah hukum, Mas. Kalau di Peru itu karena ada kepentingan politik, Mas. Kalau ini kan nggak ada. Kita melihatnya kan murni ya, bahkan Pak Ari ya, salah satu staf ahli Kapolri, mantan Kapolri Malang ini menyatakan kan ini pembantaian, Mas. Bukan lagi pembunuhan biasa, tapi pembantaian. Pak Ari, staf ahli Kapolri bilang seperti itu. Tapi kan apa yang kemudian, yang salah angin. Aduh, ini gimana? Nah, itu sangat menyederhanakan. Ini kan menyakitkan menurut saya. Iya. Artinya nih langkah-langkah ini masih terus berlanjut ya. Siap. Dari Tatak masih berlanjut, sehingga ada harapan lah dari korban bahwa Tatak juga tidak diam saja. Iya, terus bergerak. Terus bergerak. Oke, jadi ini kembali ke soal ini ya, hukum secara umum ya, hukum secara umum. Ini apa tidak ada ini ya, usulan dari misalnya dari Pak Imam Hidayat ya, hukum itu harus seperti apa sih supaya bisa
benar-benar tegak ya. Selain personalnya tadi, tapi ada nggak kira-kira yang bisa membenahi hukum secara umum gitu ya? Misalnya kita kan masih menggunakan banyak hukum Belanda, ya, tapi di Belanda. Belanda itu kan hukum kan benar-benar law enforcement-nya kan benar-benar kuat kan? Iya. Nah, kita mewarisi hukum Belanda, di sana penegakannya bagus, di Indonesia kok tidak bagus ini. Kok gimana gitu maksud saya gitu. Ada nggak konstruksi hukum yang bisa benar-benar tegak dan sebagainya? Nah, artinya kan gini Mas, kalau kita bicara law enforcement ya, penegakan hukum itu harus jadi panglima. Ya. Bukan politik menjadi panglima, tetapi hukum itu menjadi panglima. Untuk bagaimana proses komunikasi, interaksi antar warga negara menjalankan profesinya masing-masing. Itu harus menjadikan hukum sebagai panglima. Ya tuh. Kalau itu kemudian tidak dilakukan, kita sebagai bangsa hukum Rechtsstaat, maka ini kan seperti bola es. Gitu. Bola salju, satu perkara, dua perkara, nanti ujung-ujungnya ya seperti tadi saya sampaikan, tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum, penanganan hukum di Indonesia. Ini cilaka. Iya nih, bahaya nih. Ini bahaya. Artinya apa? Di samping regulasi juga para pemegang kebijakan saya kira sudah harus berbenah. Memberilah contoh bagaimana seperti dulu amandemen undang-undang nepotisme itu dihilangkan, korupsi dihilangkan, pemberantasannya tidak setengah-setengah, kalau perlu hukuman mati, kemudian memiskinkan koruptor, itu kan belum terjadi. Okay. Memang kalau kita berbicara bagaimana kemudian di Belanda itu justru yang undang-undangnya sebagian masih kita pakai, di sana justru nggak kepake, memang konsep berpikirnya berbeda Mas. Kalau di sini ini konsep berpikirnya aparat penegak hukum itu menurut dugaan saya itu punishment Mas, hukuman. Tapi tidak rehabilitasi. Jadi tidak setiap orang yang melakukan tindak kejahatan itu bersalah. Tapi karena suatu kondisi tertentu, tertentu dia melakukan itu harusnya direhabilitasi, mengembalikan kepada kehidupan normal. Makanya saya di negara-negara, saya lupa ya, negara-negara maju itu justru LP-nya itu justru kosong. Dibuat wisata, Belanda dibuat kosong. hotel, Belanda kosong, Swiss kosong. Karena apa? Ketika seseorang melakukan tindak pidana, dia akan ditanyai, masalahmu apa sih? Berbuat seperti ini, oh saya tidak punya pekerjaan, oh penghasilan saya kurang. Maka itulah di situ akan diberikan keterampilan Mas, skill, sekaligus diberikan pekerjaan. Kalau di sini kan enggak, hampir semua dengan bangganya kemudian memutuskan seorang bersalah dan dilakukan penahanan sampai LP pun overlapping. Ya. Itu konsep berpikir yang harus dibenahi. Di situ sebenarnya. Oke, ya. Berarti ini ya, rehabilitasi ini yang belum dilakukan. Iya, artinya jangan melulu punishment hukuman, tetapi mengembalikan, merehab kembali kehidupan para pelaku tindak pidana kembali ke jalan yang benar dan normal. Dan itu sebenarnya kan sudah difasilitasi dengan RJ ya, Restoratif Justice ya, RJ. Kira-kira ya, itu kan ya. mungkin arah ke situ kayaknya ya. Ya, Restoratif Justice ini kan upaya bagaimana antara pelapor dan terlapor ini bisa menyelesaikan permasalahan ini secara mediasi secara damai. Okay. Ya tuh. Tetapi ini kan juga belum dilakukan secara efektif ya. Dan prosesnya tidak semudah itu. Dan prosesnya tidak semudah itu, kan jalan panjang. Panjang ya. Iya tuh. Yang Ya, kita lihat aja sekarang LP-LP di Indonesia ini kan overlapping semua. Overkapasitas. Iya, overkapasitas, overlapping terlalu banyak, nggak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Baik. Ya, baik. Jadi kalau ini tidak perlu disimpulkan sahabat-sahabat, jadi apa yang disampaikan Pak Imam Hidayat ini memang masih memberikan harapan bahwa kasus tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan dengan tema usutut tadi masih terus berjalan. Jadi tidak berhenti di sini karena banyak spanduk-spanduk kita sudah terlihat apatis. Misalnya ada spanduk kita warga Malang golput gara-gara pengadilan yang memutuskan vonis ringan terhadap terdakwa. Tidak, artinya ini proses ini masih terus dikawal oleh
Tatak. Kita tunggu perkembangannya dan kita doakanlah Mas Imam selaku koordinator Tatak dan timnya terus sehat, terus semangat, terus memberikan mengawal kasus ini sampai mencapai minimal rasa keadilan itu bisa tercapai. Dan mungkin Mas sebelum ditutup ya, saya mau ngasih closing statement boleh ya? Ya, mau harus itu. Artinya gini, negara harus adil ya dalam proses pencari keadilan oleh masyarakat. Artinya apa? Presiden kita Pak Jokowi harus hadir untuk menyelesaikan ini, Mas. Tanpa kehadiran Pak Jokowi sebagai kepala negara, maka mustahil ya proses keadilan yang dicari oleh para korban tragedi Kanjuruhan itu akan didapatkan. Negara harus hadir. Ya. Kuncinya di Pak Jokowi. Ya, sayangnya kemarin ketika terakhir ditanya itu kan Pak Presiden ketika ditanya kasus tragedi Kanjuruhan lain waktu saja. Iya, menghindar sambil ketawa-ketawa. Seakan itu menghindar itu kan agak mengecewakan. Ya, tapi kita berharap yang terbaik lah kepada Presiden kita, mudah-mudahan berubah lah. Berubah ya. Itu harapan kita semua, sahabat-sahabat APM Insight, dan semoga ini mencerahkan kita semua lah. Yang penting semua ya harus bersatu, saya kira, untuk menyatukan visi atau yang sama supaya kasus tragedi Kanjuruhan, kemanusiaan Kanjuruhan ini bisa terselesaikan secara adil. Itu yang kita tuntut. Terima kasih Mas Imam, juga terima kasih thank you. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.